Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika online. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Harap disimak baik-baik ya. Nah, kita masuki materi yang pertama, yaitu pecahan bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Jadi kalau pecahan biasa itu berupa bilangan, kalau pecahan bentuk aljabar dia memuat variabel. Contohnya 5 per P. P di sini adalah variabelnya. Kemudian contoh lain 4A tambah 1 per A kurang 2, atau pecahan lainnya seperti 2PQ per P tambah 3Q. Inilah disebut pecahan bentuk aljabar. Nah, kemudian kita akan menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Suatu pecahan bentuk aljabar itu dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya mempunyai faktor persekutuan yang sama. Jadi sama seperti pecahan biasa, kita cari FPB dari penyebutnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba ke contoh soal. Oke, kita masuki contoh soal ya. Perhatikan soal nomor 1, 3A kuadrat dikurang 12 per A ditambah 2. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, caranya kalian faktorkan dulu pembilang yang di atas ini. 3A kuadrat dikurang 12 itu bisa kita faktorkan menjadi 3A kuadrat dikurang 12 itu 3 dikali berapa? Iya, 3 dikali 4. Nah, kalau kita kembalikan, ini 3 dikali A kuadrat, dan ini 3 dikali 4, 12. Kembali ya, seperti semula, kemudian A tambah 2. Nah, setelah itu, perhatikan A kuadrat dikurang 4. Ini adalah bentuk umum dari X kuadrat dikurang Y kuadrat. Jadi 4 ini adalah Y kuadrat, maka nilai Y adalah akar dari 4, ialah 2. Maka bisa kita pisah menjadi A dikurang 2 dikali A ditambah 2. Ingat ya video sebelumnya. Kemudian di sini menjadi A tambah 2. Nah, setelah sampai di sini, jika ada faktor yang sama, maka bisa kita coret. Maka sisanya menjadi 3 dikali A dikurang 2. Kalau kita sederhanakan lagi menjadi 3 dikali A, 3A, kemudian dikurang 3 dikali 2, 6. Oke, sampai di sini selesai. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 dibagi X kuadrat dikurang 16. Cara mengerjakannya sama seperti nomor 1 tadi. Kita cari dulu faktor-faktornya. Untuk X kuadrat dikurang 7X ditambah 12, kalau kalian masih bingung, bisa kalian pecah di kertas lain. Ya, kita coba coret. Kita cari dulu nilai A, yaitu 1, kemudian B negatif 7, dan C-nya 12. Ingat pelajaran kemarin ya. Kemudian syaratnya, jika R ditambah S, dia harus menghasilkan B, yaitu negatif 7. Dan kalau R dikali S, itu harus menghasilkan C, yaitu 12. Ini karena A-nya sama dengan 1 ya, berarti kita cari faktor dari 12 itu bisa 1 dikali 12, bisa juga 2 dikali 6, atau 12 juga 3 dikali 4. Nah, yang memungkinkan untuk negatif 7 itu adalah 3 dan 4 ya. Karena yang ini tidak mungkin, ini juga tidak mungkin. Berarti yang mungkin untuk jadi R dan S adalah 3 dan 4. Ini sebagai R, dan ini S-nya. Jadi, tinggal kita masukkan. Jadi, X kuadrat dikurang 7X ditambah 12, dia akan menjadi X 3 dan 4. Berarti karena dia negatif 7, berarti negatif 3 dan X dikurang 4 ya, karena kalau dikembalikan negatif ini menjadi positif 12 seperti ini ya. Berarti faktornya adalah X dikurang 3
dikali X dikurang 4. Oke, jika kalian terbiasa, kalian bisa langsung menuliskan di sana. Kemudian ini X kuadrat dikurang 16, ini adalah X kuadrat min Y kuadrat. Maka kita cari nilai Y, yaitu akar dari 16, X kurang 4 ya. Kemudian ini juga X tambah 4. Nah, kalau sudah menemukan faktornya, tinggal kita sederhanakan atau kita coret yang sama. Ini sama ya, kita coret, berarti sisa X kurang 3 per X tambah 4. Oke, sampai di sini selesai. Kemudian soal nomor 3. 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 dibagi x kuadrat dikurang 9. Kalian bisa pisah seperti nomor 2. Kita pisahkan satu-satu untuk mencari faktornya agar lebih mudah. Yang untuk pembilang 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3. Ini bentuk umumnya A tidak sama dengan 1 ya, berarti A nya 2, B nya negatif 5, dan C nya negatif 3. Ingat kembali syaratnya. Untuk R dikali S, dia harus menghasilkan AC ya, A dikali C. A nya 2 dan C nya negatif 3. 2 dikali negatif 3 negatif 6. Kemudian R tambah S itu adalah B. Berapa nilai B? Iya, nilai B nya adalah negatif 5. Berarti kita cari faktor dari negatif 6. Gunakan pohon faktor ya. 6 itu bisa 1 dikali 6 atau 2 dikali 3. Nah, karena 6 negatif, maka salah satu faktornya harus negatif. Nah, ini tidak mungkin menghasilkan 5. Jadi yang memungkinkan adalah 1 dan negatif 6. Ini sebagai R, yang ini sebagai S. Maka untuk 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3, faktornya, ingat kemarin bentuk umumnya? Iya, 2x ya, untuk AX-nya. 2x, kemudian ditambah, karena ini satunya positif maka ditambah 1, kemudian 2x, yang ini negatif berarti dikurang 6 per berapa? Iya, per 2, karena nilai A nya adalah 2. Sekarang tinggal kita sederhanakan. Nah, ingat menyederhanakan ini yang habis dibagi. Ini kan 2 dibagi 2 bisa habis ya, kalau 1 dibagi 2 tidak bisa. Jadi 2x tambah satunya tetap, maka yang kalian bagi adalah 2x dikurang 6 dibagi 2. 2 dibagi 2 itu sisa x, kemudian dikurang 6 dibagi 2 itu 3. Nah, sampai di sini selesai. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam soal tadi faktor dari 2x tambah 1, kemudian x dikurang 3 per, nah yang bawah ini gampang ya, ini bentuk x kuadrat dikurang y kuadrat, maka ini dicari akarnya. Akar dari 9? Iya, 3 ya, berarti x dikurang 3, x ditambah 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coret yang sama, yaitu x dikurang 3. Nah, jadi hasilnya 2x tambah 1 per x tambah 3. Oke, selesai. Sampai di sini paham ya? Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang operasi pecahan bentuk aljabar. Ibu akhiri, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.